Ya, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari kembali terkait dengan hukum Islam, ya khususnya dalam konteks sebagai mukaddimah gitu ya, artinya sebagai bahan dasar ketika nanti kemudian teman-teman sekalian mengambil mata kuliah yang lainnya yang berkaitan dengan ahwal syahsiyah. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait ciri khas gitu ya ataupun kekhasan daripada hukum Islam ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan bagaimana kemudian ketika kita harus mengambil istimbat hukum gitu ya. Nah, istimbat hukum itu apa? Ya, prinsipnya adalah kepastian hukum, itu namanya istimbat hukum ya. Nah, ini dia materi kita. Nah, ijtihad dalam hukum Islam. Kenapa kemudian kita memerlukan ijtihad? Ya, sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya sumber hukum Islam kita itu ada 4 ya. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma dan juga qiyas. Nah, Al-Quran sifatnya adalah global. Ya, global artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya membicarakannya ataupun menghukumnya secara umum. Walaupun ada juga yang secara khusus membahas terkait dengan hukum Islam, gitu ya. Misalkan berkaitan dengan masalah mawaris ataupun ilmu waris, gitu ya. Dalam Al-Quran jelas disampaikan pembagian antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Namun ada beberapa hal ya yang kemudian perlu diperjelas melalui sunnah ya. Kemudian ada perkara-perkara yang memang secara leksikal, secara tekstual gitu ya, tidak dijumpai dalam Quran maupun sunnah ya, secara tekstual. Artinya secara kontekstual itu ada persoalannya. Karena akar-akar persoalan itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja tidak dijelaskan secara rinci, ya, tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana kemudian hukumnya. Maka diperlukan namanya ro'yun, ya. Maka diperlukan namanya ijtihad, ya. Khususnya adalah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika wafatnya Rasulullah SAW perlu ada namanya istimbat hukum, perlu ada namanya ketetapan hukum atas suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Nah, maksud ketetapan hukum itu apa? Yaitu berkaitan dengan ahkamul khamsah, ya, halal, haram, ya, makruh, ya, kemudian mubah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ijtihad dalam hukum Islam. Ya, ma makna al-ijtihad? Al-ijtihad artinya secara etimologi, secara bahasa, ya, artinya al-juhdu. Ya, al-juhdu ini artinya kesungguhan. Ini namanya ijtihad. Ya, mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Maksud mencerahkan ini artinya apa? Mencurahkan itu artinya adalah semua daya, upaya, gitu ya, kemampuan itu dikerahkan, ya, dikerahkan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan namanya ketetapan hukum, itu disebut dengan ijtihad, ya. Maka tidak semua orang bisa menjadi seorang mujtahid dalam hal-hal tertentu misalkan, ya. Tetapi terkadang ada sebuah persoalan yang memang kita tidak dapat mengambil ijtihad secara kolektif gitu ya, tetapi perlu ada namanya ijtihad linafsi, ijtihad individual. Nah, ini tidak mudah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang mujtahid, ya. Baik. Kemudian secara terminologi, ya, artinya mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan kepastian hukum syariat, ya, atas suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, tadi saya katakan Quran itu sifatnya global, ya. Quran itu sifatnya global yang membicarakan berbagai macam hal, tapi tidak begitu mendetail, ya. Kemudian diperjelas lagi melalui Sunnah.
ya. Namun ada perkara-perkara yang secara tekstual tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya adalah berkaitan dengan sekarang yang memang menjadi tren ya, tren di dunia bahkan, yaitu adanya e-commerce. E-commerce itu ya apa ya namanya ya, pasar online lah, kita bisa mengatakan seperti itu ya. Ada Shopee, ada apalagi Tokopedia ya, dan termasuk media-media pembayaran yang lain yang memang sekarang begitu mudahnya kemudian dilakukan oleh masyarakat, termasuk pinjaman online segala macam gitu ya, dan berbagai macam peristiwa ataupun perkara yang memang secara tekstual tidak dijumpai dalam Quran dan Sunnah, tetapi ada akar persoalan yang sama, yaitu sama-sama masalah muamalah gitu ya, masalah sama-sama masalah ekonomi, masalah hubungan antar manusia ya. Cuma nanti butuh ketetapan ya untuk menghukumi atas suatu peristiwa. Nah, ini metodenya melalui ijtihad, gitu ya. Karena mengerahkan daya upaya, mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, ini mana ijtihad. Nah, kemudian maksud ataupun maqasid minal ijtihad, yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia ya, untuk mendapatkan pegangan hidup ya. Dalam hal apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Nah, jadi ijtihad ini berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Jadi ya, segala sesuatu yang kita lakukan yang baik itu bisa bernilai ibadah gitu ya, manakala menghadirkan Allah di situ. Jadi kan, misalkan kita memberi ya, memberi kalau kita niatkan bismillah maka akan bernilai ibadah gitu ya. Jadi kita tidak, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji ya. Aspek-aspek muamalah yang lain pun kalau diniati ya untuk ibadah maka akan menjadi suatu ibadah. Nah, maka umat Islam itu butuh, manusia butuh pegangan ya. Mereka butuh suatu pedoman ya, meskipun Rasul mengatakan taraktu amrayni ummati gitu ya, saya meninggalkan dua hal untuk umat, yaitu Quran dan Sunnah. Sudah seperti itu, tapi kemudian perlu namanya pendalaman terhadap suatu perkara ya. Jadi sebagai contoh yang lain adalah kenapa ini dikatakan di suatu tempat tertentu gitu ya, pada waktu tertentu. Karena ada ibadah yang sifatnya muwassa, ada ibadah yang sifatnya muwaqqat. Gitu ya. Muwassa itu waktunya luas. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah sholat, ya. Sholat itu kan waktunya luas, setiap hari ada, gitu ya. Tapi kemudian bisa menjadi muwaqqat karena berkaitan dengan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Muwaqqat itu ya ala waktiha, ya sesuai dengan waktu-waktunya. Contohnya shaum Ramadan, siam Ramadan, puasa Ramadan itu kan muwaqqat, ya, berkaitan dengan masalah waktu penyelenggaraannya. Nah, bisa jadi antara puasa di Indonesia, puasa Ramadan gitu ya, dengan di belahan dunia yang lain berbeda. Berbeda bukan mekanismenya, tetapi waktu pelaksanaannya. Misalkan ada yang kemudian sampai 14 jam, di Indonesia hanya 12 jam, bahkan ada yang mungkin hanya 6 jam. Nah, atas peristiwa-peristiwa tersebut, atas perkara-perkara tersebut, maka perlu namanya ketetapan hukum. Ya, nah ketetapan hukum inilah yang dimaksud dengan ijtihad. Kita butuh kepastian, gitu ya. Hidup itu kan butuh kepastian, toh. Jangan digantung terus kan begitu ya, Mbak ya. Kalau digantung terus kan nanti ya capek kan, bisa-bisa malah mati nanti kan kalau digantung terus. Jadi butuh kepastian hukum. Ya, nah dasar hukum ijtihad. Ya, dalam Quran surah An-Nisa ya surat keempat ayat 59 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir.
Dzalika khairun ya khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum, landasan hukum ya diperbolehkannya ijtihad. Gitu ya. Saya tidak akan mempreteli ayat kalimat per kalimat. Yang jelas di sini maknanya adalah ketika kita menjadi orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya wa ulil amri. Nah, Allah sudah jelas ya, kunna muslimah wa rasul kunna ummatahu. Ya, kita umatnya. Nah, wa ulil amri siapa di sini? Maknanya luas. Ya, karena kalau di Indonesia itu ya, kenapa kemudian ada namanya Majelis Ulama Indonesia? Beda di negara-negara yang lain ada namanya mufti. Kalau di Mesir ada namanya Darul Ifta gitu ya. Ya, sama seperti Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kenapa adanya Majelis Ulama Indonesia? Karena ya Indonesia tidak terlepas dari akar sejarah ormas. Ormas itu organisasi kemasyarakatan. Ada Masyumi yang kemudian jadi partai, ada Muhammadiyah, ada NU ya dan lain sebagainya, mana masing-masing ormas itu memiliki ahli di bidang hukum Islam. Iya, ormas-ormas keislaman ya. Kemudian dilebur menjadi satu, menjadi Majelis Ulama Indonesia. Beda kalau misalkan di negara tertentu gitu ya, ada namanya mufti. Ya, mufti itu adalah orang yang memberikan fatwanya ya, dan itu diangkat oleh negara. Nah, di sini dikatakan ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika engkau berbeda hal, berlainan pendapat atas suatu hal, farudduhu ilallah war rasul. Maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yaumul kiamah nanti, maka hal itu lebih baik. Nah, tapi ayat ini jangan disalahpahami ya. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul, hanya dipahaminya di sini. Jadi orang tuh banyak yang memahaminya ya, kenapa kemudian menolak namanya ijma, menolak qiyas, menolak ijtihad, menolak misalkan metode-metode yang lain ya, seperti Ustadzul Dharoi, konsep maslahah. Kenapa menolak? Karena mereka berpedoman pada ayat ini. Mereka memahami ya farudduhu ilallah war rasul. Ya sudah, kembalikan pada Allah dan Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, redaksi sebelumnya tidak dibaca lengkap. Ya, wa ulil amri di sini tidak disebutkan. Jadi langsung farudduhu ilallah war rasul. Maka ada ormas di Indonesia yang mengatakan kita adalah aswaj ahli sunnah wal jamaah, yang semua amaliyah kita berlandaskan Quran dan Sunnah. Mereka menolak namanya ijtihad, menolak namanya ijma, menolak namanya qiyas. Nah, ini kan sulit ya. Padahal Allah sudah mengatakan wa ulul amri. Ulul amri itu siapa? Ya bisa pemerintah, ya bisa dalam artian adalah para ahli yang terkumpul dalam sebuah majelis. Di Indonesia ada namanya Ormas Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama. Ini sering berbeda pendapat ketika contohnya adalah penetapan awal Ramadan. Ya, jadi awal puasa, Lebaran, ini sering berbeda pendapat. Termasuk di dalamnya ada Thariqah Naqsabandiyah, ya, ataupun Thariqah yang lainnya. Ya, ini sering berbeda pendapat karena apa? Karena mereka punya pegangan kitab masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi subjektivitas seorang ahli di situ dalam memaknai dalil itu akan membawa atau mempengaruhi ya produk hukum yang dikeluarkan. Ya, sumu li ru'yatihi, itu hadisnya seperti itu ya. Jadi berpuasalah ketika engkau dapat melihat bulan hilal ya, hilal secara sempurna. Nah, persoalannya maksudnya ya di sini adalah ro'ayaro itu adalah mereka memaknai melihat dengan mata telanjang. Iya.
Tapi dalam kajian ilmu falak gitu ya, ataupun ilmu astronomi ya, makna ro'aya di situ ya itu tidak harus syahada menyaksikan langsung, tetapi berdasarkan peredaran bumi. Maka ada namanya ilmu falak, yaitu jadi peredaran bumi itu kan sudah dijelaskan dalam Quran itu kan. Ya. Jadi berapa lama ya kapan, sehingga itu yang dijadikan sebagai teori rumus untuk menghitung waktu-waktu sholat, puasa gitu ya. Bahkan waktu sholat 1000 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung dari sekarang, gitu ya. Atau misalkan puasa kapan jatuhnya pada tahun 2030 itu sudah bisa dihitung dari sekarang. Kalau hanya mengandalkan ro'aya, melihat hilal secara langsung, maka tidak dapat menghitung itu. Ya, jadi kita pahami secara luas, gitu ya. Ulil amri itu ya tidak harus pemerintah, gitu ya. Kan ada yang sering begini, kita harus taat pada Allah dan Rasul, tapi juga pada ulil amri. Lah kalau pemerintahnya pemerintahan yang tauhid bagaimana Pak? Gitu. Nah, ini kan persoalan gitu ya. Nah, ketika kita melihat pemerintah yang tidak patuh pada syariat misalkan, ya disinilah fungsi namanya ijtihad individual. Ya, tetapi kembali pada materi yang lalu, bahwasanya suatu kebenaran itu sifatnya universal. Ya, namun dalam konteks-konteks tertentu bisa menjadi sifatnya adalah individual. Ya, kita lihat kembali. Nah, ini dasar hukum ijtihad. Banyak ayat yang menyatakan bagaimana kemudian diperbolehkannya kita memaksimalkan akal kita. Afala ta'qilun, afala ta'lamun. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain dikatakan ya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka menyampaikannya, dan kalau mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri di antara mereka, itulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran. Ya, mereka ya dapat mengetahui dari mereka kalau kamu menguji setan kecuali sebagian saja. Nah, di sini ada alistisna, ada pengecualian ya. Kalau kita ragu tidak yakin pada Rasul dan ulil amri, maka di situ ada namanya unsur tendensi. Tendensi itu apa? Ya kecenderungan, nafsu di situ. Ya, nafsu itu kan tergantung ya, tergantung bagaimana kemudian kita mengelola, apakah itu menjadi nafsu yang baik atau nafsu lawamah. Karena ada nafsu mutmainah dan nafsu lawamah, ada nafsu yang tidak baik. Ya. Nah, jadi ketika kita kemudian meyakini ulil amri kita dalam keadaan yang memang tidak sesuai harapan, misalkan, ya, maka kita bisa ya kemudian mengambil istinbat hukum secara individual. Tapi ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menjadi seorang mujtahid. Ya, baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, dalam surat yang lain ya, ayat 38 Asy-Syura di sini dikatakan ya, yang artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wasyawirhum. Ya. Nah, ini tasyawur, musyawarah ini kan bagian daripada istihad, daripada ro'yun. Ketika orang bermusyawarah ya, berbeda pendapat, dalam musyawarah kan pasti ada perbedaan pendapat. Itu bagian daripada perintah untuk ya beristihad. Gitu ya. Wa amruhum syura bainahum. Ya. Jadi sejatinya memang kita itu diperintahkan untuk memaksimalkan potensi akal kita. Nah, kemudian ya dalam Quran surah Ali Imran ya, surat ketiga ayat 159 dikatakan ya, fa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya. Nah, di sini gitu ya.
jika terjadi perbedaan-perbedaan, gitu. Karena ikhtilafu ummati rahmat, kata Rasulullah begitu. Jadi perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmah. Allah menurunkan rahmatnya di sini. Ya, dengan cara apa? Ya, nah, jika kita kemudian kita bersikap kasar, gitu ya, maka kita perlu meninggalkan perbuatan yang seperti itu. Berdebat boleh, Pak. Saya mengutip pendapat seorang public figure ya, yang menyikapi pendapat di situasi di Indonesia terkait dengan adanya perbedaan pendapat yang tidak begitu mendasar karena tidak berkaitan dengan masalah ibadah, tapi berkaitan dengan masalah muamalah. Ya. Di Indonesia sekarang tercipta dua kubu antara kecebong dan kadrun, gitu ya. Nah, dalam konteks politik, gitu ya, saya mengutip pendapatnya Anies Baswedan. Beliau mengatakan, ya, kita boleh berbeda pendapat, ya, tapi jangan kemudian kita bermusuhan. Ini dah. Berbeda pendapat boleh, itu pasti. Likulli ra'sin ra'yun, gitu kan. Setiap kepala itu punya pendapat, tapi tidak lantas kemudian menciptakan permusuhan, apalagi permusuhan yang abadi, gitu kan. Bahkan memang permusuhan itu sampai diciptakan dan menjadi ladang penghasilan, buzzer-buzzer itu, gitu ya. Jadi menurut Anies Baswedan boleh kita berbeda pendapat, silahkan, tapi jangan bermusuhan. Ya, nah Allah di sini mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya, kita ya Allah maafkan mereka. Ya, berbeda pendapat itu ya Allah nggak masalah gitu. Ya, yang penting ya kita tetap kembali kepada Quran dan Sunnah dalam konteks ya kita sebagai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau misalkan saudara mengikuti media sosial walaupun lelah gitu ya, ketika ada hal-hal yang memang tendensius ya memang seperti itulah ya. Saya melihatnya luar biasa gara-gara politik tahun berapa? 5-6 tahun yang lalu. Ini dampaknya berkepanjangan, ya kurang baik untuk pendidikan politik kita di Indonesia. Nah, prinsipnya adalah ya maksimalkan potensi akal kita untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Ya, dan itu diperbolehkan ya sebagaimana tadi dasar-dasar hukum yang saya sampaikan di sini. Ya. Kita boleh bermusyawarah, itu kan bagian daripada beristihad. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, baik. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi seorang mujtahid? Ya, saya contohkan di sini adalah menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ya, jadi beliau mengatakan seorang mujtahid itu wajib, ya, wajib menguasai ilmu syariat. Iya. Artinya apa? Ya, bahasa Arab itu kan ilmu alatnya. Ya, bahasa Arab. Bahasa kan luas, ada nahwu, ada sorof, gitu ya. Kemudian misalkan di dalamnya ada balaghah, ya. Kemudian balaghah kan ilmu bahasa, tata bahasa, kiasan segala macam, ya. Dan juga tentunya ada fikih, ya, ada tafsir, ada Quran, ya tafsir Quran, ada sunnah, ya, dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Bahkan di sini dikatakan mampu melihat yang dzanni di dalam hal-hal yang syar'i yang berdasarkan yang wajib. Yang dzanni itu maksudnya apa? Dzanni itu artinya sesuatu yang masih memerlukan kepastian hukum. Ya, maksudnya adalah belum jelas ya, belum jelas ini bagaimana hukumnya, tapi bisa-bisa dibaca gitu. Ini kan nggak mudah. Membaca sesuatu yang abstrak itu tidak mudah. Ya, daripada sesuatu yang nyata terlihat. Ya, mouse ini saya pegang ini nyata, enak dibaca kelihatan. Tapi kita mampu nggak melihat di dalam mouse ini? Nah, ini yang sulit. Ya, kita tahu namanya babi itu diharamkan. Ya, tapi kemudian bagaimana kita melihat yang dzanni? Yang dzanni salah satunya adalah hikmahnya. Kenapa kemudian babi itu diharamkan?
Karena di media sosial itu ada video pendek itu, short video yang sangat masif sekali, ya masif sekali itu ya progresif betul, ya mempromosikan yang mengatakan babi itu ada cacing segala macam itu diserang habis-habisan itu. Dia ingin mengatakan babi itu boleh, tapi dikemasnya begitu luar biasa. Ingin mengaburkan syariat Islam di situ. Nah, jadi seorang mustahid itu harus mampu melihat hal yang dhanni, sesuatu yang masih sifatnya adalah belum pasti. Ya, tapi tetap harus mengutamakan hukum yang wajib. Ya, ini kan soal rasa, ini ya. Jadi soal rasa itu nggak mudah, kepekaan gitu ya. Nah, kalau seorang ulama kok nggak peka, ya saya mengutip pendapatnya dari Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin juga ketika belum lama sekitar 1-2 minggu yang lalu dalam sebuah forum ulama, beliau menyampaikan para ulama jangan sampai terjebak gitu ya, terjebak pada politik praktis, terjebak pada kekuasaan gitu ya. Sehingga ketika sudah berada dalam cengkeraman kekuasaan, maka pendapatnya cenderung tidak objektif. Ya, kita tidak tahu ya, kita memahami itu adalah curhatan beliau atau saran beliau karena sekarang ketika beliau masuk ke dalam sebuah lingkaran kekuasaan, kita tidak melihat secara signifikan bagaimana kemudian potensi beliau sebagai seorang ulama ya dimaksimalkan di situ. Ya. Jadi memang sebaiknya ulama tidak masuk dalam kekuasaan. Kenapa? Sebagai kontrol. Ya, meskipun ada harapan ketika ulama juga jadi seorang umaro gitu ya, ini mampu membawa perubahan pada yang baik. Namun sepertinya kalau di Indonesia ya ini masih perlu proses yang lebih panjang ya. Jadi tidak sekedar ilmu syariat saja gitu ya. Jadi perlu ada namanya ilmu jiwa ya, melihat sesuatu yang dhani. Ya, itu tidak mudah. Nah, perlu diasah ya. Kepekaan sosial itu perlu diasah ya. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu, annahu yadri walakin la yadri ya. Ada juga dia tidak tahu dan tidak mau tahu, annahu la yadri wa la yadri gitu kan. Dia tahu tapi nggak mau tahu ya. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi nggak mau tahu. Macam-macam karakter manusia, kita tinggal pilih yang mana saja ya. Sebaiknya kita adalah orang yang tahu dan mau tahu. Jadi bukan orang yang cuek ya. Bahaya kalau kita hidupnya cuek, itu bahaya ya. Dizolimi yo cuek, melihat kezoliman yo cuek gitu kan. Yang penting dirinya, keluarganya bisa makan, itu yang bahaya di situ. Ketika para ulama, ketika orang-orang yang baik itu diam, maka tunggulah kehancurannya. Termasuk dalam berpolitik. Selama ini umat Islam ya dilarang berpolitik praktis secara langsung. Sehingga ya pos-pos strategis dalam pemerintahan dijabat oleh orang-orang non-muslim ataupun orang Islam yang tidak paham Islam. Jadi perlu ada namanya pendidikan politik juga. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita hanya menjadi penganut saja, pengikut saja, kita akan dipolitisir. Suara kita hanya dimanfaatkan ketika pemilu, dan itu tidak sadar. Di tempat saya hari Minggu kemarin itu ada pemilihan lurah. Hari Minggu, hari Sabtu, ya Sabtu. Pemilihannya hari Minggu, Sabtu pagi jam 6 ada serangan fajar ke rumah saya. Ya, serangan fajar nggak cuma nyerang, tapi ngasih duit. Saya tolak itu. Saya tolak itu. Saya tolak aja, maaf saya nggak seperti itu. Uang 200.000 tapi berdampak pada 5 tahun ke depan. Bahkan tidak 5 tahun ke depan, jangka panjangnya seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi
Kan ada tuh yang mengatakan terima uangnya, jangan coblos orangnya. Itu yang salah. Tolak, tolak. Ya, tolak namanya politik, money politik. Itu kan bagian daripada money politik. Walaupun yang bersangkutan mengatakan ini sedekah Pak, terserah nanti Pak Rozi mau masukkan ke kaleng masjid juga kemana. Sedekah itu yang niatnya tulus ikhlas, bukan karena ada pengaruh-pengaruh situasi. Ya, ya, kita hargai. Nah, dan alhamdulillah calonnya kalah gitu. Nah, yang kedua, adil. Nah, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan, al-adil. Adil itu maknanya apa? Wal usyai fi mahallihi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tadi saya katakan, seorang mujtahid, seorang ulama ini sebaiknya tidak berada di dalam kekuasaan. Ya, kekuasaannya seperti apa dulu nih? Ya, kalau kekuasaannya yang memang itu orang-orang yang baik, gitu ya, salah satu yang memperjuangkan Islam, silahkan. Tapi kalau kemudian berada dalam kekuasaan yang memang hanya memanfaatkan suara umat Islam, ya sebaiknya jadi oposisi saja. Tapi jangan kemudian ini ya, apa? Karena cenderungnya begini, seorang ulama yang kemudian berada dalam sebuah kekuasaan, tentu dia akan mendukung penguasanya, gitu ya. Maka ada kemungkinan dia akan menjual ayat-ayat Allah. Allah sudah mengatakan, mengingatkan, wala tashtari bi ayati tsamanan qalila. Janganlah engkau memperjualbelikan ayat-ayatku walaupun dengan harga yang sangat murah. Itu ya. Karena ada tuh dalil ulama yang berdalil untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini hati-hati di situ ya. Jadi perlu keadilan. Nah, kemudian saya juga mengutip pendapat daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan orang ataupun seorang mujtahid syaratnya dia paham, mengerti dan paham akan tujuan syariat ya dengan sepenuhnya sempurna dan menyeluruh. Nah, kita ingat kenapa beliau mengatakan dengan apa namanya tujuan syariat, yaitu beliau yang memiliki teori maqasidus syariah ya, tujuan daripada syariat. Apa tujuan syariat? Ya, ada hifdzuddin, ya, menjaga agama, ya, hifdzul akli, menjaga pemikiran kita, ya, kemudian hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa kita, kemudian hifdzun nasali, menjaga keturunan kita, kemudian yang kelima adalah hifdzul mali, menjaga harta kita. Itu bagian daripada maqasidus syariah. Kenapa ada pernikahan? Ya, untuk menjaga keturunan. Ya, supaya keturunan itu jelas siapa bapaknya, tidak seperti Ustadz yang kemarin di mana? Depok ya. Yang Ustadz Tafid itu yang kemudian maaf ya, beliau katanya sebagai pimpinan pondok Tafid kemudian memperkosa santriwatinya sebanyak 12 orang yang ketahuan, 9 ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7 itu melahirkan, kemudian ternyata anak-anaknya didaftarkan sebagai anak yatim untuk mendapatkan bantuan sana sini. Ini kan sudah luar biasa bejatnya ini. Menjual agama, mengatakan murid itu harus patuh kepada gurunya, tapi karena ada nafsu di situ. Ini luar biasa. Namanya siapa? Heri Irawan atau siapa? Ini sudah kalau saya melihatnya ya harus dikebiri saja gitu. Ya sudah predator ya. Predator dengan mengatasnamakan agama. Ya. Nah, kemudian mampu melaksanakan istimbat berdasarkan paham dan pengertian terhadap maqasidus syariah tadi. Ya. Jadi istimbat itu memang tidak mudah. Istimbat itu mengambil kepastian hukum, kesimpulan hukum, menetapkan hukum berdasarkan pemahamannya yang dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Quran dan Sunnah secara jelas, maka tetap kembali pada Quran, kemudian bagaimana menggali makna-makna yang
sembunyi. Ya, mungkin pernah saya katakan ada namanya makna tersurat, yaitu makna tekstual, gitu ya. Ada makna yang tersirat atau makna kontekstual. Kontekstual itulah yang disebut dengan dhonni, sesuatu yang memang butuh pengembangan pemikiran. Ya, tidak berdasarkan ayat-ayat saja. Ayat itu difikirkan, dipahami, didalami, diresapi, dikembangkan. Pemahamannya yang dikembangkan. Nah, dalam memahami ayat tentunya tidak bisa paham secara subjektif. Kalau pemahaman kita secara subjektif kita sendiri, ini akan menimbulkan pemahaman ataupun kebenaran yang sifatnya individual. Padahal di materi sebelumnya kita sampaikan kebenaran itu sifatnya universal. Ini ya, harus diuji sehingga tidak menjadi orang yang merasa paling benar sendiri, termasuk ketika memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Nah, yang ketiga, lahu ilmun ya bi ulumil Quran wa sunnah wal ijma. Jadi punya pengetahuan tentang Quran, sunnah dan ijma. Ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan para ulama ya terhadap suatu hukum setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ijma, yaitu pada masa sahabat. Nah, kemudian memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Usul fikih itu apa? Nanti saudara akan pelajari mungkin di semester kedua. Ya, usul fikih itu ya pengembangan daripada fikih. Fikih itu kan artinya al-fahmu, ya, pemahaman. Paham itu letaknya di mana? Letaknya di akal, di ro'yun. Itu namanya fikih. Ya, jadi kalau sudah akal kan mengolah, ya, saudara melihat suatu peristiwa yang akan pertama kali mengolah itu bukan hati, gitu ya, tapi akal dulu nih. Oh, mata melihat, kemudian oh kenapa ini ada apa, itu akal. Ya, kalau sudah ketemu baru hati akan berbicara. Hati itu adalah sumber daripada bukan kehidupan, bukan. Ya, hati itu sumber kebenaran. Ya, kebenaran itu sifatnya ya tidak punya tendensi. Hati itu kan mengatakan kalau kamu suka pasti akan suka, kalau tidak tidak. Tapi masih bisa diolah oleh akal. Ya, akal mengolah. Saya sebenarnya tidak suka, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Akal itu yang bicara. Gitu ya. Jadi usul fik ini sifatnya adalah terkait dengan kaidah-kaidah fikih ya yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya adalah khilafiyah ataupun furu'iyah ya, masalah-masalah yang tidak substantif ya, tetapi itu berkaitan dengan hukum Islam. Dan yang kelima, menguasai ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa ada bahasa Arab, ada ilmu mantik, ilmu balaghah ya. Ini saya sudah tahu nanti saudara itu akan mendapatkan mata kuliah ilmu mantik dan balaghah itu ada atau tidak saya kurang tahu ya. Karena tidak semua, dulu itu ada. Dulu itu diajarkan di semester 1 ya. Selain bahasa Arab juga diajarkan ilmu mantik, ilmu balaghah sehingga kuliahnya lama 6 tahun. Dulu S1 itu sarjana muda dulu. Sarjana muda itu 4 tahun, baru sarjana lengkap tambah 2 tahun, baru disebut dengan SAG, sarjana agama. Nah, sekarang dipersingkat jadi 4 tahun. Ya, maka saudara perlu namanya ilmu bahasa. Ya, kalau saudara punya ilmu bahasa yang baik, bisa membaca kitab dengan baik, dan tentunya kalau membacanya baik dan benar akan mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, jangan sampai nanti sebagai sarjana hukum Islam, sarjana syariah tidak mampu memahami kitab. Minimal bisa membaca. Ya. Nah, nanti silakan saudara kembangkan sendiri. Ada mahasiswa saya itu dia dari sekolah umum, dari SMA ataupun SMU ataupun SMK, masuk ahwal sasiyah seperti sampean ini ya. Tapi dia punya ghirah untuk memahami hukum Islam. Dia tidak punya basic agama yang mumpuni lah. Sehingga ketika kuliah di FIU ini ya, yang bersangkutan ini mencari
tempat atau mencari pondok pesantren yang memang mengajarkan salah satunya adalah ilmu bahasa, membaca kitab. Ya, rela membayar. Saya bayar nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya bisa belajar, bisa memahami, bisa mengikuti teman-teman yang dari pondok pesantren. Dan alhamdulillah, justru lebih baik dia. Ya, karena ada kemauan, ya ada kemauan, semangat untuk belajar bahasa Arab, tidak hanya di kampus ya, yang waktunya sangat terbatas, akhirnya kursus bahasa Arab di pondok pesantren. Ya. Jadi silakan nanti kalau saudara yang memang perlu pendalaman atau yang memang masih sangat dasar sekali, ya tumbuhkan semangat untuk mau mempelajari ilmu bahasa, khususnya dalam bahasa Arab ya. Karena saya melihat ada salah persepsi di tengah masyarakat kita itu ya, anak-anak kita itu diajarkan, dikursuskan bahasa Inggris sejak dini. Iya dah. Dia sejak PAUD sudah dipaksa menghitung, dipaksa membaca. Itu bukan dunia mereka. Dunia anak adalah dunia bermain. Ketika bermain, mereka akan mengembangkan aspek kognisinya, kognitifnya, afeksinya, ya, secara alamiah. Gitu ya. Bayangkan sejak kecil sudah dipaksa menghafal bla 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 bla, gitu ya. Harus bahasa Inggris. Nah, fungsinya bahasa Inggris untuk anak-anak apa? Maka perlu kita tinjau ulang. Nanti kalau saudara punya anak, ya tanamkan nilai-nilai agama, bukan bahasa Inggris. Toh malaikat nggak akan tanya pakai bahasa Inggris toh. Kan seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, tingkatan seorang mujtahid, ada mujtahid mutlak ya. Intinya mujtahid itu adalah orang yang beristihad ya. Mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab siapapun. Jadi dia beristihad untuk dirinya sendiri dan orang lain, tapi dia tidak mengikuti pendapat orang lain. Ya, ini namanya mujtahid mutlak. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya. Kemudian ada Ibnu Hazim. Ya, kalau kita kan yang paling kita kenal adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, gitu ya. Madzhabul Arba, 4 mazhab yang sangat masyhur di Indonesia kan ada 4 ya. Padahal masih banyak yang lain. Nah, antara Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ini adalah antara guru dan murid. Ya, antara guru dan murid, meskipun mereka berbeda pendapat, tidak ada satupun di antara mereka yang saling menyalahkan bahkan merendahkan. Karena mereka memahami ayat Allah yang mengatakan la yasar qaumun min qaumin. Tidak boleh kita merendahkan suatu kaum ya, ataupun antara kaum saling merendahkan. Disitulah letaknya kemuliaan ilmu. Orang yang berilmu akan bicara dengan akalnya. Orang yang tidak berilmu akan berbicara dengan okolnya. Okol itu apa? Dengkul. Dengkul itu apa? Otot. Gitu ya. Jadi kalau kita berdebat dengan orang yang nggak berilmu, maka pasti dia akan marah-marah terus. Ya. Maka ada sebuah pepatah mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Berdebat dengan orang, meninggalkan orang yang bodoh, itu adalah jawabannya ketika kita berdebat. Karena percuma, saudara benar secara undang-undang, secara hukum, secara sosial, benar semuanya. Tapi ketika saudara didebat oleh orang yang bodoh, itu nggak ada nilainya. Karena bagi mereka yang penting, nah itu. Ya, jadi nggak mempan. Maka jawabannya bagaimana? Tinggalkan. Tarakul jawabi ala jahili jawabun, tinggalkan orang bodoh itu. Karena percuma. Ya. Jadi dalam konteks sosial juga seperti itu. Ya. Karena kondisi kita kan kadang rasa kekeluarganya begitu besar. Sementara padahal Islam itu mengatakan tinggalkan namanya nepotisme. Ya. Nah,
Ini terkait dengan mujtahid mutlak. Jadi beliau beristihad secara mandiri, tidak terikat pada pendapat siapapun, ya, tapi produknya ini diakui oleh masyarakat, oleh umat. Ya, itu yang pertama, namanya mujtahid mutlak. Yang kedua, ya, mujtahid muntasib. Ya, ini adalah para mujtahid, ya, yang dia mentasbihkan kepada mazhab yang lain. Jadi mengikuti, ya. Misalkan saya ingin beristihad, tapi saya menyandarkan pendapat saya pada pendapat Imam Syafi'i, ya. Kemudian ada pendapat dari Imam Hambali atas suatu peristiwa yang sama, ya. Itu namanya muntasib, mentasbihkannya, ya, menasabkannya kepada pendapat para imam, ya, mujtahid yang mutlak ini, ya. Nah, kemudian macam-macam istihad, ya. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada syarud dhari wal auf. Nah, ini metode kaifiyatut tafkir. Jadi metode berpikir, metode ijma, ya, metode ijtihad yang ditujukan untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum atau istimbat hukum namanya. Ya. Bentar, ini kita sudah pukul berapa? 8.17. Oke, masih ada waktu, ya. Baik. Sampai sini dulu, ada yang perlu didiskusikan? Presensinya saya kirim di kolom chat, ya. Hari ini pertemuan ke-10. Ya, sekali lagi, hari ini pertemuan yang ke-10. Nah, saya lanjutkan materinya. Ya. Ijma yang pertama, metode ijtihad tadi. Ya. Apa itu ijma? Ya, tadi saya katakan ijma ini kan kesepakatan. Ya. Ijma, yang pertama ijma. Ya. Ijma itu kesepakatan. Yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Quran dan Sunnah dalam suatu perkara yang terjadi. Itu namanya ijma. Kesepakatan para ahlul fikih, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum, hukumnya hukum agama. Ya, tetap merujuk pada Quran dan Sunnah. Ya, tetap merujuk pada Quran dan Sunnah. Walaupun Quran dan Sunnah sifatnya masih mujmal ataupun masih secara global. Ya, jadi tetap kembali pada Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Kemudian dalam berijma para ulama bersepakat, ya, ini nanti ada pengembangan di dalam. Nah, ijma bisa dimaknai sebagai keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan, dimusyawarahkan untuk disepakati. Jadi ada namanya musyawarah mufakat, ya. Musyawarah mufakat dalam perkara agama itulah yang dikatakan sebagai ijma. Nanti juga ijma itu ada bentuknya macam-macam. Ada ijma shorih, ada ijma sukuti, gitu ya, macam-macam bentuknya. Ya. Nah, kemudian produk daripada ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahluddin yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Nah, di sini ada namanya fatwa. Fatwa itu sifatnya tidak mengikat seperti undang-undang. Ya, saya sampaikan, fatwa itu sifatnya tidak mengikat seperti undang-undang. Kenapa, Pak? Karena, ya, fatwa ini merupakan produk daripada ulama, ataupun di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, dan Indonesia bukan negara yang bersumberkan pada Islam. Ya, Indonesia kan negara demokrasi, ya. Kalau misalkan Indonesia adalah negara berpegang pada Quran dan Sunnah, maka fatwa itu sifatnya mengikat, wajib diikuti. Tapi di Indonesia tidak. Karena tidak wajib diikuti, maka sifatnya adalah individual. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan hukum seseorang. Ya,
termasuk hukum perdata, hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam bermuamalah. Contohnya adalah produk-produk perbankan syariah. Ya, itu kan juga bagian hasil daripada ijma. Hukumnya bagaimana? Nah, sebenarnya tidak wajib diikuti fatwa itu karena tidak mengikat ya. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang muslim, fatwa itu wajib diikuti. Dalam konteks bertata negara, berkenegaraan kita tidak wajib mengikuti fatwa, tapi sebagai seorang muslim wajib mengikuti ijma ataupun fatwa. Ya. Jadi karena ada undang-undang, maka fatwa itu sifatnya tidak mengikat secara hukum. Ketika tidak mengikat, maka tidak ada konsekuensi hukum oleh negara. Gitu ya. Maksudnya apa konsekuensi hukum? Ya, kalau fatwa tidak dijalankan, maka negara tidak bisa menghukum. Itu namanya konsekuensi hukum. Tidak ada sanksi dalam fatwa itu. Karena urusannya adalah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, itulah yang dikatakan sebagai ijma, ya, ataupun fatwa. Ya. Kemudian tadi saya katakan ya, ijma itu ada yang sifatnya sharih, ada yang sifatnya sukuti. Ya, ijma berdasarkan kaifiyahnya. Ya, ada ijma qauli, di mana para mujtahid menetapkan pendapat, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Di sini dikatakan ya, untuk menjelaskan, ya, menyampaikan persetujuan atas pendapat mujtahid yang lainnya. Ya, maka di sini disebut dengan ijma qat'i. Jadi ketika bermusyawarah, para mujtahid semuanya berpendapat, menyampaikan qaulun, ya, menyampaikan pendapatnya, menjelaskan alasan-alasannya, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, ya, menurut pendapat ini bla 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 disampaikan. Maka seorang mujtahid itu, ya, MUI itu bukan main-main, Mas. Ya, Majelis Ulama Indonesia itu sejatinya orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka begitu dalam pemahaman agamanya. Hanya saja kita sebagai pengikutnya terkadang tidak patuh terhadap Majelis Ulama Indonesia. Bahkan sekarang timbul di media sosial, ya, untuk membubarkan MUI. Ini ya. Kemarin teman saya sendiri berpendapat, teman SMP saya, suatu saat agama akan hilang. Ngeri sekali, liberal sekali pemikirannya, gitu kan? Dia mengatakan suatu saat agama akan hilang. Ngeri sekali pemikirannya kan, sangat-sangat liberal itu kan. Ya silakan, dalam konteks diskusi kan silakan saja, ya. Tapi nggak punya dasar dia mengatakan suatu saat agama akan hilang. Ya, ya karena itu berkaitan dengan latar belakang pendidikan juga. S1-nya nggak selesai, kok bisa mengatakan seperti itu? Bukan di jurusan agama juga, jurusannya ekonomi. Ya, ini kita diskusi ringan saja dengan teman-teman lama ya. Nah, jadi ijma qauli itu seluruh ulama, seluruh mujtahid mereka menyampaikan pendapat. Ya, maka disebutkan ijma qauli. Nah, yang kedua ada ijma sukuti. Jadi ijma sukuti namanya sukut. Sukut itu yo sukutuka jawabuka. Ini ya. Jadi kalau ada yang tidak sepakat, dia diam. Diam saja, ya. Jadi kalau diam ya dianggap setuju, gitu ya. Di sini dikatakan yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum ataupun masalah di mana kesepakatan yang mendapat adanya hambatan di antara mereka ataupun salah seorang di antara mereka diam saja. Ya. Jadi diamnya itulah tanda setuju, itu namanya ijma sukuti. Walaupun secara hakiki dia tidak setuju, tapi karena dalam sebuah majelis, ya, dalam sebuah majma', gitu ya, dalam sebuah perkumpulan, ya, karena ada quorum, ya tetap dianggap setuju. Bagaimana kalau WO, Pak? Walkout sama, walaupun WO tetap dianggap bagian daripada setuju. Jadi ya, ini namanya ijma sukuti.
Jadi tidak hanya dalam berpolitik saja, dalam penetapan suatu hukum pun dikenal dengan namanya ijma sukuti, WO ataupun diam. Ya, kan kalau perempuan dilamar itu terus kemudian dia diam saja, katanya kan tanda setuju gitu ya. Walaupun sekarang tidak selamanya diam itu emas. Kalau kita didolimi kok diam saja, itu namanya bukan emas, lemas namanya. Ya, kalau didolimi ya jangan sabar. Sabar itu kan harus ada moving, ada pergerakan. Kita didolimi kok diam saja. Ya harus bergerak. Ya, minimal mengingatkan orang yang mendolimi kita. Itu namanya sabar. Sabar itu hanya bergerak, bukan berdiam. Ya, nah baik. Kemudian ijma berdasarkan tempat dan waktunya. Ya, ada ijma salabi, ya, yaitu kesepakatan semua ulama ataupun para sahabat, ya, dalam suatu masalah pada masa tertentu. Ya, jadi pada waktu-waktu tertentu saja, ya. Ini kan pada masa sahabat ini, gitu ya. Sudah hanya berlaku pada saat itu saja. Ya, sekarang sudah tidak. Ini tidak ada lagi namanya ijma salabi. Nah, kemudian ada ijma ulama bil Madinah, yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada waktu tertentu. Ya, kemudian ada ijma ulama Kufah. Ya, Kufah itu mana? Kufah itu mana? Irak, Iran, atau Mesir, atau Mekah? Irak, Pak. Irak. Irak. Irak ya? Yakin ya? Nah, nanti dibuka lagi ya pada masa Kufah ya. Nanti dibuka lagi. Jadi ijma ini berdasarkan pada waktunya saja, tempat dan waktunya saja ya. Tidak ada namanya ijma di Indonesia, tidak ada. Gitu ya. Jadi ini kan waktu-waktu terdahulu nih, kita bicara sejarah ya. Terakhir ada namanya ijma ahlul bait, yaitu kesepakatan Nabi dalam suatu masalah. Nah, kita kan sering mengatakan ahlul bait gitu ya. Ahlul bait adalah orang yang menetap dalam suatu tempat. Itu namanya ahlul bait. Pendatang bisa nggak dikatakan ahlul bait? Ya, tidak juga. Ya. Saya sempat ditanya itu sama orang itu. Ini perkara yang sangat sangat tidak penting bagi saya, tapi pertanyaannya sangat sangat dalam gitu. Jadi di masjid itu bagaimana hukumnya gitu ya. Orang yang azan itu dia bukan ahlul bait gitu. Dia bukan orang asli kampung situ. Maka kata beliau nggak sah adanya orang yang bukan ahlul bait. Jadi di tempat saya kan ada namanya ini ya, namanya orang yang dianggap paham agama. Gitu. Beliau berfatwa seperti itu. Adanya orang yang tidak menetap di kampung itu, misalnya safir gitu, orang yang lagi musafir berhenti terus adzan gitu, itu katanya nggak sah. Gitu. Ada juga yang pendapat lainnya mengatakan adzannya anak kecil yang belum khitan itu katanya nggak sah. Gitu. Padahal adzan itu kan bukan bagian daripada rukun sholat itu ya. Yes, macam-macam. Itu namanya perlu pemahaman yang lebih luas lagi. Ya, nah rukun ijma ya yang pertama ya namanya rukun itu namanya rukun kan sesuatu yang harus ada ya sebelum syarat gitu ya. Nah, jadi rukun ini melekat pada syarat. Kalau salah satu tidak ada dalam rukun ini tidak sah maka ijmanya batal ijmanya ya. Ada beberapa seorang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan juga para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan. Jadi harus lebih dari satu orang ya. Kemudian mereka semuanya adalah muslim ya dalam dunia Islam ya. Kemudian kesepakatan harus disampaikan secara tegas oleh setiap mujtahid ya bahwa ia sependapat atau tidak.
ya, maka harus jelas, tegas, tidak bertele-tele. Kalau iya iya, tidak tidak, dasar hukumnya apa, bla 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 bla. Karena soal ijma itu tidak boleh ada namanya unsur tendensi, tidak boleh dicampur dengan nafsu pribadi, tidak boleh. Karena bicaranya adalah kemaslahatan umat. Ya, yang keempat, hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari semua mustahik. Ya, kalaupun tadi saya katakan ada yang sukut, ada yang diam, maka akan dianggap sebagai bentuk kesepakatan. Ya, oke. Saya kira nanti untuk kias saya sampaikan minggu depan ya, untuk kiasnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai hari ini dulu. Nah, silakan ada yang mau didiskusikan terkait dengan ijtihad. Insya Allah nanti kita saudara ujian tanggal berapa? Ujian akhir semester. Belum ada jadwal ya? Mulai tanggal 28 katanya. Dari tanggal 28, Pak. Masih 2 minggu lagi ya. Oke, ya. Nanti insya Allah kuliah akan kita padatkan ya. Ya nanti saya tambah kita seminggu bisa 2 kali ya. Yang wajib tatap muka itu hari Selasa pagi seperti ini, gitu ya. Nanti yang lainnya asinkron. Nah ini sudah saya jadwal ya. Nanti untuk kuliah tambahan kita adakan hari Rabu ya, besok ya. Besok pagi jam 7 ini saya sampaikan materinya di grup WA ya. Nanti kemudian termasuk link presensinya juga saya sampaikan di grup WA gitu ya. Jadi tidak ada pertemuan seperti ini. Nanti bisa saudara tugasnya nanti ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi jangan lupa besok jam 7 hari Rabu tanggal 15 kita ada kuliah tambahan gitu ya. Materinya saya sampaikan di grup WA, tapi tidak melalui tatap muka seperti ini. Nanti saya umumkan kembali di grup WA. Begitu ya. Oke, ya. Baik, saya kira ini dulu ya untuk hari ini. Dan silakan nanti saudara kembangkan lagi, banyak membaca lagi. Ya, prinsipnya kita berbeda pendapat itu sesuatu yang lumrah, gitu ya. Tapi tidak lantas kemudian kita menjadi bermusuhan, ya. Karena kita kalaupun kita bermusuhan, jangan sampai lah ya, kita jangan membenci orangnya, tapi membencilah perilakunya. Nah, dah gitu saja. Ya. Baik, mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.